Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Chichiryoku Sanni Narita Kute sebelumnya atau part 17. Jadi yang belum menonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Setelah sebelumnya Ana harus dikalahkan semudah itu oleh Gemina, pastinya semua orang hampir tidak percaya. Bagaimana bisa Gemina yang dikira cuma menang karena kebetulan dan beruntung saja bisa mengalahkan Anaros, bahkan cuma dipermainkan oleh Gemina, tapi itulah faktanya. Walaupun bagi Iris jika kekuatan Gemina cuma sebatas itu masih belum cukup untuk mengimbangi dirinya yang akan menjadi lawan Gemina di ronde kedua nanti. Tapi Iris mengakui teknik tebasan atau ayunan pedang Gemina sangat indah dan punya keanggunan yang tidak terkalahkan. Cuma itu saja masih belum cukup. Sedangkan Asad yang sama terkejutnya dengan Iris mulai berpikir keras. Siapa Gemina yang sebenarnya dan apa tujuan dia mengikuti festival Bushin? Jika Gemina punya kekuatan sebesar itu dan tidak dikenal selama ini, apakah dia berasal dari kota tanpa hukum dan salah satu anggota dari 3 raja di sana? Di sini kota tanpa hukum mulai disinggung dan nantinya kita akan masuk ke arc itu di volume 3-nya guys. Atau apakah Gemina berasal dari jaringan bawah sama seperti halnya Asad? Dia berpikir keras mengenai hal itu karena bisa saja Gemina akan menjadi penghalang untuk rencana Asad nantinya. Asad kan yakin kalau Rose akan menyerahkan dirinya sebelum festival berakhir. Dan bisa jadi Asad akan menggunakan Raja Oriana untuk mengacau. Makanya dia perlu memperhitungkan orang-orang kuat di festival itu karena bisa saja mereka akan menjadi penghalang. Kalau kemungkinan Putri Iris yang akan menjadi penghalang sih udah pasti, tapi Asad yakin bisa mengatasi kekuatan Iris. Karena sebenarnya Asad cukup kuat dan dia salah satu bagian dari kultus. Sejauh ini tujuan dia adalah mendapatkan Rose Oriana dan menggunakan tubuh Rose Oriana untuk kepentingan kultus nantinya. Dan Asad akan mendapatkannya dengan cara apapun. Tidak hanya itu, Asad juga berniat membunuh Raja Midgar karena kultus sudah menyiapkan raja baru untuk Midgar yang bisa dijadikan boneka. Jadi kultus akan menguasai Midgar dari balik layar guys. Walaupun resiko gagalnya cukup besar, tapi imbalan yang didapatkan Asad tetap setara dengan resikonya. Saat itu Gemina berjalan melewati lorong keluar dari arena, tapi tiba-tiba Anaros yang sudah bangkit memanggilnya dari belakang. Intinya Anaros mengakui kekalahannya dan mengakui kekuatan Gemina. Bahkan Anaros sangat berterima kasih pada Gemina. Karena tujuan Anaros meninggalkan Velgata adalah untuk mempelajari hal baru dan menjadi lebih kuat, tapi malah dibutakan oleh kesombongannya. Nah, dari kekalahannya itu, Anaros menjadi sadar dirinya masih sangat lemah. Di sini Anaros bilang akan kembali ke Velgata dan jika Gemina mau, Anaros mengajaknya untuk ikut ke Velgata dan menjadi kesatria di sana bersamanya. Bahkan Anaros menjamin kalau Gemina akan mendapatkan posisi yang tinggi, tapi Gemina menolak itu secara halus. Karena bagi Gemina itu adalah jalan yang terlalu cerah dan tidak pantas untuknya. Setelah itu mereka berdua berpisah, tapi Anaros masih berharap Gemina akan ikut bersamanya. Setelah pertandingan mereka berdua selesai, sepertinya beberapa pertandingan lain segera dilakukan. Seperti Clara Kageno yang berhasil mengalahkan lawannya di babak kedua dan artinya dia akan melaju ke babak final. C sendiri mulai memikirkan langkah kedepannya sebagai Gemina. Karena kan tujuan dia bukan untuk menjadi juara di festival Bushin, tapi untuk mempermainkan emosi penonton. Dia mulai memikirkan banyak skenario, apakah setelah mengalahkan Iris mending langsung kabur dan menghilang saja. Karena dengan begitu kan Clara Kageno punya kesempatan untuk menjadi juara. Atau mending menjadi karakter penjahat di tengah festival nanti, seperti misalnya pura-pura mengaku, aku adalah anggota assassin dan nyawa kalian akan menjadi milikku. Ya kurang lebih seperti itulah yang dia bayangkan dan masih banyak pilihan lainnya, tapi intinya harus tampil keren di akhir. Di hari berikutnya, Cid datang ke ruang VIP dan menonton pertandingan seperti biasa, walaupun kali ini Alexia yang cantik juga ada di sana. Dan sepertinya mereka berdua bisa ngobrol bersama sambil meminum kopi yang sudah disiapkan. Karena pelayanan di ruangan itu sangat baik, makanya Cid lumayan betah. Minuman dan makanan mewah yang disediakan juga berasal dari Mitsugoshi karena mereka bisa menyediakan yang terbaik. Tak lama kemudian wanita elf dengan jubah hitam masuk ke ruangan itu dan tentunya para bangsawan elit langsung ngomongin penampilannya yang terlihat lusuh. Dan pastinya butuh undangan khusus untuk masuk ke tempat itu. Tapi Cid sudah tahu siapa wanita itu, yaitu Beatrix sang dewi perang, dan Beatrix juga melambaikan tangannya saat melihat Cid. Namun di saat penjaga akan mengusirnya, tiba-tiba Iris menghentikan penjaga dan mempersilahkan Beatrix untuk masuk, lalu mengenalkan dia pada semua bangsawan.
Siapapun yang mendengar namanya tentu sangat kagum dan tidak menyangka mereka sedang melihat Beatrix secara langsung. Karena Beatrix sendiri seperti legenda yang jarang sekali muncul, jadi tidak banyak orang yang mengenali wajahnya. Walaupun setelah membuka jubahnya, mereka semua sangat kagum dengan penampilan Beatrix yang sangat cantik tapi juga sederhana. Lalu Aris mempersilahkannya untuk duduk di sampingnya. Sebenarnya saat melihat momen itu, Cid lumayan iri karena baginya itu sangat keren. Misalnya jika nama Shadow yang dianggap legenda seperti halnya Beatrix pasti sangat keren. Saat Aris menanyakan tujuan Beatrix yang tidak biasanya sampai hadir di festival Busin, Beatrix bilang sedang mencari keponakannya yang punya wajah sangat mirip dengan dirinya. Dia menunjukkan wajahnya ke semua orang, siapa tahu mereka pernah melihat elf yang punya wajah sangat mirip dengan Beatrix. Tapi ternyata tidak ada yang pernah melihatnya, begitu juga dengan Iris. Namun sepertinya Alpha memang keponakan yang dia cari, guys. Sambil basa-basi, Iris bertanya pada Beatrix, apakah sudah melihat pertandingan di festival Busin dan apakah ada kesatria yang membuat Beatrix tertarik. Tapi Beatrix malah melihat ke arah Cid dan mengatakan jika ada seseorang yang membuatnya tertarik, maka itu adalah Cid Kageno. Walaupun Cid Kageno tidak ikut dalam turnamen, tapi bagi Beatrix, Cid punya potensi untuk menjadi sangat kuat. Tentu semua orang tidak habis pikir kenapa Cid Kageno, bukankah dia cuma murid biasa yang tidak terlalu kuat dan tidak punya prestasi apapun? Apakah Beatrix cuma asal bicara? Sedangkan Cid sendiri mulai panik karena pastinya itu bisa merubah pandangan orang lain terhadap Cid Kageno yang sangat biasa saja, apalagi yang mengatakannya adalah sang dewi perang Beatrix. Tapi untung saja tidak ada yang mempercayai omongan Beatrix, walaupun tidak mungkin ada yang berani menyangkal pendapatnya. Tak lama kemudian, Asad bersama Raja Oriana hadir ke tempat itu walaupun tatapan sang raja sangat kosong. Begitu juga dengan Raja Midgard dan orang-orang penting lainnya yang sudah hadir untuk menyaksikan festival Busin. Tapi tiba-tiba Beatrix mencium bau yang bagi dia tidak sedap dan Asad langsung mengatakan kalau sang raja sebelumnya terlalu banyak menggunakan parfum. Akhirnya Beatrix minta maaf karena kurang sopan. Sebenarnya itu adalah bau dari obat yang digunakan Asad pada sang raja untuk mengendalikannya seperti boneka. Padahal Asad sudah menutupinya dengan parfum, tapi ternyata Beatrix langsung bisa menciumnya. Dengan kedatangan Beatrix yang sangat tidak terduga, tentu membuat Asad semakin khawatir dengan rencananya, karena dia sama sekali tidak menduga akan hal itu. Dia memang yakin bisa mengatasi kekuatan Iris, tapi lain lagi kalau Beatrix menjadi penghalang karena pastinya Beatrix jauh lebih kuat. Apalagi besar kemungkinan Beatrix selama-kelamaan akan menyadari kondisi Raja Oriana yang sedang dikendalikan. Ya, saat itu Asad terus berpikir keras dan memikirkan banyak cara sambil terus menemani sang raja di sampingnya. Karena jika Raja Oriana diajak ngomong sulit, pasti Asad yang akan menjawabnya karena tidak mungkin sang raja yang sudah seperti mayat hidup bisa menjawabnya. Akhirnya saat itu giliran Putri Iris yang akan maju bertanding melawan Gemina dan dia langsung menuju ke arena. Begitu juga dengan Cid yang pura-pura ke toilet lalu menyamar menjadi Gemina. Di sini Beatrix sempat melirik ke arah Cid yang pura-pura ke toilet, tapi entah apa yang dipikirkan oleh Beatrix. Tak lama kemudian kedua petarung sudah masuk ke arena dan siap untuk bertarung. Tentu semua penonton langsung bersorak meriah untuk mendukung Putri Iris, tapi tidak untuk Gemina. Ini adalah turnamen yang sangat penting bagi Iris dan dia seperti punya kewajiban untuk menjadi juara. Karena sebagai putri kerajaan, Iris punya peran yang besar dan membawa pengaruh besar bagi rakyatnya. Dari dulu dia sadar tidak punya bakat dalam hal politik dan sengaja menyerahkan peran itu pada orang lain. Tapi dalam hal kekuatan dan kepemimpinan, Iris tidak mau kalah, bahkan dia sampai menciptakan kelompok kesatrianya sendiri demi melindungi kerajaan Midgard. Maka dari itu, Iris harus menang demi rakyatnya yang selalu membanggakan kekuatan Iris. Awalnya tentu Iris sangat yakin bisa mengalahkan Gemina dan merasa jauh lebih kuat, bahkan Iris merasa kasihan pada Gemina. Tapi Iris berencana akan langsung menggunakan kekuatan penuh dan tidak akan memberikan Gemina kesempatan. Namun begitu pertandingan dimulai, dengan cepat tiba-tiba Iris menghentikan langkah pertamanya. Entah kenapa Gemina seperti menjauh atau di luar jangkauan serangannya, padahal dia masih diam dan belum mengambil langkah apapun. Iris mulai bertanya-tanya, apakah aku yang salah memperhitungkan jaraknya atau hanya aku yang terlalu gugup. Setelah itu Iris kembali fokus dan mulai mengatur nafasnya lalu siap untuk menyerang. Tapi lagi-lagi Iris menghentikan langkahnya dan merasa Gemina semakin menjauh. Bahkan kali ini Iris mundur ke belakang seperti menghindari serangan. Karena dia sempat merasa pedang Gemina akan mengenai lehernya padahal Gemina masih diam di tempatnya. Tentu Iris semakin bertanya-tanya mengapa dan apa yang terjadi. Saat itu lagi dan lagi Iris merasakan hal yang sama.
Setiap dia akan maju menyerang, dia merasa pedang Gemina mengenai lehernya dan bahkan menusuk jantungnya seperti halnya ilusi. Tapi Ares masih bingung kenapa bisa seperti itu, padahal dirinya selalu fokus pada Gemina. Sampai akhirnya Gemina bertanya, kenapa kau tidak kemari atau mendekat? Ares yang semakin gemetar dan mulai merasakan ketakutan sampai berteriak untuk menghilangkan keraguannya dan memperkuat tekadnya. Tapi tetap saja instingnya mengatakan untuk jangan maju atau pedang Gemina akan menembus tubuhmu. Sampai akhirnya Ares teringat perkataan pelatihnya kalau tipuannya dibuat kesatria hebat sangat sulit dipatahkan atau ditemukan. Namun jika seperti itu, bukankah Gemina jauh lebih kuat? Ares sendiri adalah salah satu pendekar pedang terkuat di dunia, dan jika Gemina bisa mempermainkannya hanya dengan trik kecil seperti itu, bukankah Gemina sangat mengerikan? Ares sadar di atas langit masih ada langit, namun jika orang terkuat di Midgar bisa dipermainkan seperti itu, lalu siapa yang bisa melindungi Midgar? Jika orang sekuat Gemina sampai membahayakan kerajaan Midgar, dia sulit menerima fakta itu, atau lebih tepatnya tidak mau menerimanya. Ya, sebenarnya masih banyak orang di luar sana yang jauh lebih kuat dari Ares, tapi sebagai pendekar pedang, dia mungkin salah satu yang terkuat, karena itu julukannya dan dia merasa sekuat itu. Tapi kali ini dia dihadapkan dengan kekuatan yang tidak mungkin bisa dirinya jangkau, hampir seperti momen pada saat Alpha mempermainkannya. Sebenarnya di sini Gemina seperti mempermainkan insting Ares dengan gerakan kecil atau ujung pedang dan tatapannya, guys. Karena Gemina sangat paham dengan keseluruhan dari gerakan lawannya atau langkah apa yang akan diambil lawannya. Nah, jadi saat Ares akan memulai serangan, Gemina memberikan tatapan atau gerakan kecil dari ujung pedangnya. Dan simpelnya itu seperti memberikan peringatan tegas berhenti atau mati, dan itu dipahami oleh insting Ares sampai menciptakan ilusi bagi dia sendiri. Sama aja intimidasi yang sangat kuat tapi dalam bentuk yang berbeda. Akhirnya Ares yang tidak mau menerima fakta itu memberanikan diri untuk maju menyerang dengan seluruh kekuatannya, tapi tanpa dia sadari satu kali serangan Gemina sudah menghantam dirinya dan menghempaskannya ke belakang. Bahkan Ares sempat pingsan, tapi dia segera bangkit dengan tubuh yang gemetar. Namun pedang Gemina sudah ada di depan wajahnya dan itu menjadi tanda kekalahan dirinya. Dari momen itu akhirnya Ares menyadari kalau dari awal Gemina seperti meremehkannya dari puncak ketinggian yang tidak mungkin bisa dijangkau. Makanya terasa sangat jauh dan tidak mungkin serangan Ares bisa mencapainya. Hanya ketidakberdayaan yang dirasakan saat itu dan hanya tinggal menunggu wasit mengumumkan Gemina sebagai pemenangnya. Bahkan Gemina sempat mengatakan, apa hanya ini kemampuanmu? Saat itu semua penonton menyaksikan pemandangan yang tidak mungkin bisa mereka percayai. Bagaimana bisa Ares dikalahkan hanya dengan satu kali serangan? Apakah dia sedang bercanda atau cuma sedang sandiwara? Di sisi lain, Asad juga merasakan hal yang sama karena baginya jika Gemina bisa mengalahkan Ares semudah itu, maka Gemina adalah pendekar pedang terkuat yang pernah dia lihat. Sedangkan Beatrix yang melihat momen itu sepertinya masih tenang-tenang saja, malahan dia sangat ingin melawan Gemina. Tak lama kemudian perhatian semua orang tertuju pada wanita yang tiba-tiba masuk ke arena dan menaiki tangga untuk bertemu dengan ayahnya. Ya, dia adalah Rose Oriana yang datang dengan tekad barunya yang sangat kuat. Dan Rose mengatakan, ayah, aku sudah kembali. Tentu Asad berpikir Rose sudah masuk ke dalam perangkapnya dan hanya perlu mengendalikan sang raja untuk mendapatkan Rose. Raja sendiri tidak mungkin lagi menjawab kata-kata Rose dan semua perkataan yang keluar dari mulutnya, itu Asad yang mengendalikannya. Asad juga langsung menyiapkan pasukan terpilihnya yang memang sudah disiapkan untuk membantu menjalankan semua rencananya. Saat itu sang raja mengatakan, aku senang kau memutuskan untuk kembali, jadi kemarilah. Perlahan Rose pun mendekati ayahnya sambil meminta maaf atas semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan dan atas apa yang akan dirinya lakukan setelahnya. Karena Rose yakin akan membuat kesalahan yang lebih besar lagi, tapi itu adalah jalan yang dirinya yakini. Mendengar suara Rose yang sangat gemetar dan matanya berlinang air mata, Asad sengaja mendekatkan sang raja padanya, supaya Rose tidak mengacau dan dia tidak mungkin berani menyerang ayahnya sendiri. Begitulah yang Asad pikirkan. Namun tiba-tiba sang raja menjawab permintaan maaf Rose, dan dari lubuk hatinya atau sebagai seorang ayah, dia akan memaafkan semua perbuatan putrinya atau keputusan apapun yang akan Rose ambil. Itu adalah murni perkataan raja sendiri yang harusnya tidak mungkin bisa menjawabnya karena dia sudah seperti mayat hidup. Setelah mengucapkan terima kasih, Rose Oriana langsung menebas ayahnya sendiri hingga meninggal. Tentunya butuh tekad dan keyakinan yang sangat kuat untuk melakukan itu, dan pastinya dia sendiri sangat sedih dan juga sangat menderita. Namun itulah keputusan terbaik yang dia ambil daripada ayahnya menderita dan digunakan sebagai senjata untuk membunuh Raja Midgar lalu menimbulkan peperangan.
Di sisi lain, Asad yang sama sekali tidak menduga akan hal itu mulai panik dan memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap Rosoriana, begitu juga dengan pasukan Midgar. Tapi dengan kematian Raja Oriana, otomatis semua rencananya telah berantakan, dan tidak ada pilihan lain selain mendapatkan Rosoriana. Sebenarnya di sini Rose berniat mengakhiri hidupnya sendiri setelah membunuh ayahnya, apalagi dia sudah terkepung dan tidak mungkin bisa lari. Tapi tiba-tiba Jaimina mendekatinya dan menghentikan Rose yang akan mengakhiri hidupnya. Perlahan tubuh Jaimina diselimuti oleh aura hitam pekat dan mulai berubah menjadi shadow. Tentu semua orang lagi-lagi dibuat kaget dan tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat. Ternyata Jaimina adalah shadow, tidak heran kalau dia begitu kuat dan bisa mengalahkan Iris dengan sangat mudah. Di momen ini Rose teringat dengan pria muda yang dulu pernah menyelamatkannya. Dan pria muda itulah yang menginspirasi Rose menjadi pendekar pedang. Jadi dulu Rose pernah ditangkap oleh para bandit dan akan digunakan untuk kepentingan politik. Tapi kebetulan saat itu Cid membantai semua bandit yang menangkap Rose dan tentu Rose merasa sudah diselamatkan. Namun Rose sempat melihat permainan pedangnya dan itulah yang menginspirasinya selama ini. Dulu sebelum membentuk Shadow Garden, kan Cid selalu mencari para bandit dan menggunakan mereka sebagai bahan latihan sekaligus merampok hartanya, guys. Di sini Shadow menyuruh Rose untuk lari karena jalannya masih panjang dan belum saatnya untuk mati. Dengan satu kali tebasan, Shadow membukakan jalan bagi Rose untuk melarikan diri. Semua pasukan yang disiapkan Asad dan juga pasukan Midgar semuanya kena bantai oleh Shadow. Padahal itu pasukan kuat yang dipilih oleh Asad sendiri dan pastinya Asad tidak mungkin berani melawan Shadow secara langsung. Di saat semua orang panik dan ketakutan, tiba-tiba sang Dewi Perang Beatrix turun ke arena dan menantang Shadow untuk bertarung. Lalu dengan satu kali tebasan yang membelah angin dan hujan yang turun saat itu, Shadow menerima tantangan Beatrix. Tanpa basa-basi terjadilah adu serangan yang sangat cepat dari kedua petarung itu dan siapapun yang melihatnya pasti sangat kagum dengan pertarungan keduanya yang seperti menari di tengah hujan yang sangat lebat. Walaupun tidak banyak orang yang bisa melihat gerakan mereka yang sangat cepat, tapi siapapun yang melihatnya akan langsung tahu kalau mereka ada di level yang sangat berbeda. Iris yang melihatnya juga merasakan seperti itu. Setelah beberapa lama keduanya terlihat imbang, tiba-tiba Shadow menjauh dan mengatakan mungkin pedang ini tidak akan bisa menjangkaumu. Lalu Shadow memunculkan pedang hitam legam yang asli atau yang biasa dia gunakan dan itu jauh lebih panjang dari sebelumnya. Kali ini Beatrix bahkan tidak mampu melihat serangan dari pedang Shadow yang jauh lebih cepat dari sebelumnya dan hanya melindungi dirinya berdasarkan insting. Tapi tidak butuh waktu lama, Beatrix sama terlempar ke belakang dengan sangat kuat dan menghantam dinding arena. Dia sangat beruntung tebasan Shadow masih mengenai pedangnya. Lalu di saat Beatrix bangkit kembali, tiba-tiba Iris mendekatinya dan mengatakan akan membantu Beatrix mengalahkan Shadow. Iris paham dirinya terlalu lemah untuk mengimbangi pertarungan keduanya, tapi pasti masih ada hal yang bisa dirinya lakukan daripada hanya diam dan tidak berdaya. Karena sebagai petarung terkuat di Midgar, Iris juga masih punya harga diri dan masih ingin bertarung. Jadi akhirnya Beatrix dibantu Iris kembali menyerang Shadow dengan seluruh kekuatan mereka, walaupun di sini Iris hanya membantu Beatrix untuk membukakan celah untuknya. Bahkan Iris sampai menggunakan tubuhnya untuk menahan gerakan Shadow dan beberapa kali wajah Iris sampai terkena hantaman kuat. Sedangkan Beatrix terus menyerangnya dari atas dan sama sekali tidak memberikan kesempatan. Sampai akhirnya Beatrix dan Iris melihat ada celah karena Shadow terlihat goyah. Namun ternyata itu sengaja dilakukan dan di saat Beatrix melancarkan serangan kuatnya, Shadow menangkis pedang Beatrix sampai melemparkannya ke belakang, begitu juga dengan Iris. Lalu di saat yang bersamaan, dengan tangan yang satunya, Shadow memusatkan energi sihirnya untuk menghantam tubuh Beatrix dengan sangat kuat dan tentu itu membuat Beatrix tidak berdaya. Tapi masih untung Shadow tidak sampai membunuhnya. Dengan itu mereka berdua sudah pasti kehabisan energi dan tidak mungkin untuk melawan balik, sedangkan Shadow berniat langsung pergi dari tempat itu. Tapi tentu Iris dan Beatrix merasa sangat diremehkan, kenapa Shadow membiarkan mereka berdua begitu saja dan tidak punya niat untuk membunuh. Lalu apa tujuan Shadow sebenarnya? Mereka berdua sampai menanyakan hal itu. Lalu tiba-tiba Shadow mengeluarkan energi sihir yang sangat kuat dan itu sama menyinari seluruh arena sekaligus menyingkirkan hujan dan udara di sekitarnya. Lalu Shadow bilang tujuanku sudah tercapai dan aku tidak tertarik pada nyawa kalian. Sambil melihat Iris, Shadow juga mengatakan jangan sampai kehilangan pandangan pada musuhmu yang sebenarnya. Saat itu semua orang yang melihat energi sihir Shadow yang sangat mengerikan mulai panik dan segera menjauh dari arena. Dan begitu Shadow melepaskan energinya sampai menembus langit, dia sudah menghilang entah kemana. Namun pelepasan dari energi itu begitu luar biasa dan jika Shadow mau, dia bisa melenyapkan seluruh arena dengan sangat mudah.
Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Iris terus berpikir keras sambil mengingat perkataan Shadow mengenai musuh yang sebenarnya. Siapa yang dia maksud dan siapa Shadow sebenarnya? Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya, guys. Ada Saweria dari @rama, "Bang, rajin-rajin update Kage no Jutsu-nya ya." Iya, sorry, part kali ini lebih telat dari sebelumnya karena ada sesuatu yang mesti gue lakuin dari left. Tapi kedepannya seperti biasa 3 atau 4 harian, dan kalau telat palingan gak sampai 6 harian lebih. Thank you Rama. Oke, itu semua dari Saweria, makasih yang udah donasi, dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.